In Jesus' name we pray. Amin. Shalom, sahabat kehidupan. Malam ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Nah, bertahun-tahun saya itu, setelah Paskah, Jumat Agung, Paskah, naik ke sorga Pentakosta. Tetapi di dalam perjalanan hidup rohani, tahap demi tahap pengertian itu terus ditambahkan. Dan ada satu pengertian yang nanti pengertian ini akan kita bawa dalam sebuah seminar. Itu terbuka dan itu bergabung dengan acaranya dari GBI Jawa Timur. Tetapi juga bekerja sama tentunya dengan Voice of Life dan untuk publik, untuk semua denominasi. Saya mulai dari sini. Saya sharing dengan satu teman. Dan dia cerita ada pabrik produksi krom. Krom itu cat yang mengkilap itu ya. Itu tutup sebab dia tidak bisa meng-over sebuah harga yang dituntut oleh customer. Atau kalau nggak salah, jadi untuk buat krom itu banyak elemen yang di dalamnya. Lah dia pemilik pabrik itu berkata demikian, Pak, satu bahan aja kurang, satu aja hilang, itu nggak bisa jadi produk krom yang sebenarnya. Wow. Misalnya bentuknya, warnanya udah sama, tapi nggak bisa ceket ke besi itu. Satu bahan aja. Saya belajar karena lagi menggeluti spiritual formation. Lalu teman saya yang membuat jamu. Dan dia dengan bangga berkata, jamu lain itu paling 6-12 elemen bahan. Jamu saya itu 38. Itu bisa membersihkan lendir di paru-paru. Yang dokter bilang nggak bisa kan. Wah. Tapi Pak, itu dari 38 itu ada bahan utama beberapa dan bahan pelengkap. Kalau satu aja bahan utama itu diambil, maka jamu saya itu gembos. Saya bilang, halo. Tiba-tiba saya melihat satu urgensi. Saudara, kalau saudara mengerti tentang hubungan perjanjian lama dan baru, Anda akan lihat, anak Tuhan itu tidak mungkin pindah kepercayaan. Enggak mungkin. Karena ketika Anda melihat Alkitab, that is amazing. That is impossible. That was written by man. Di dalam perjanjian lama, di dalam ulangan kalau nggak salah, atau imamat ulangan, ada 7 hari raya. Saya nggak membahas secara persis. Nanti di dalam seminar itu akan dibahas bersama Ibu Rita Wahyu dari perspektif Ibrani. Tapi nanti saya akan masuk dalam bukan yang di sini tapi yang di sini. Tapi hari ini kita ini bagian di sini. Jadi ada 7 itu namanya Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, hari raya 7 minggu. Nggak ada istilah Pentakosta itu. 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49. Dirayakan besoknya ke-50. Jadi ini hari raya turunnya Taurat setelah Musa puasa 40 hari itu. Di Sinai. Turun 2 loh. Setelah itu trompet, ini yang diperingati sama orang
budaya Yahudi Rosh Hashanah. Mohon maaf, sebetulnya ini adalah peringatan tahun baru budaya. Tahun barunya itu mestinya di sini. Tahun Nisan, bulan Nisan. Lah kalau begitu kita nggak boleh memperingati hari raya trompet. Serunai. Boleh. Tapi tidak sebetulnya dalam perspektif tahun baru. Sebagai mengingat bahwa rapture itu akan ada. Sebetulnya begitu. Jadi harus diganti ininya. Kita menantikan pengangkatan rapture. Lalu hari raya pendamaian. Saya nggak tahu di sini tuh apakah nanti di sini rapture terus di sini kedatangan Tuhan. Karena ada 2 kali kan. Yang di sini apakah kerajaan 1000 tahun? Ini yang namanya Sukot. Hari raya pondok daun. Nah, yang luar biasa, Yesus mati persis hari Paskah. Yesus bangkit persis hari raya buah sulung. Jadi kalau kita ngomong Jumat Agung sampai Minggu, itu belum 3 hari. Tapi kalau dibedah dalam perspektif Ibrani, baru keluar. Karena harinya orang Ibrani itu tidak mulai jam 12 malam, jam 6 sore. Nah ini bedanya. Jadi Yesus itu matinya di hari Rebu atau Kamis. Tek, persis 3 hari. Nah ini kalau orang tidak ngerti, belum sudah ngomong Alkitab itu keliru. Nah ini ada seperti ini. Nah setelah itu Yesus naik ke surga. Nah, masuk sini. Yesus naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Di sini Pentakosta. Jadi kenapa orang Yahudi itu kumpul? Waktu Kisah Rasul di loteng. Bukan mau nonton orang rasul-rasul doa. Karena setelah Paskah, mereka tetap di Yerusalem. Merayakan sekalian. Hari raya 7 minggu. Orang Yahudi dari segala bangsa. Tapi di hari yang sama, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Kalau saya membaca firman yang dulu dalam tertulis, tulisan sekarang firman itu dalam roh. Ditulis di dalam loh batu manusia. Yang ini simbol, ini bayangan, ini wujud. Ajaib ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini, ini di sini fulfill. Kalau 4 ini sudah digenapi, yang 3 pasti. Katakan pasti. Pasti. Sebab yang 4 sudah. Jadi kekristenan kita sebagaimana buat krom yang benar, buat jamu yang utuh, tidak boleh berhenti, tidak boleh hanya terpatok berhenti pada kematian Kristus. Ini akan merubah kekristenan kita. Saya tidak bicara memperingati, oh ya kan saya sudah memperingati hari Paskah, Jumat Agung, bukan itu. Sebetulnya Paskah ini yang namanya Paskah ini ya Jumat Agung. Saya tidak ngerti kok diganti-ganti. Yang bangkit ini yang namanya kebangkitan. Jadi yang Jumat Agung ini saya Paskah. Yang di sini buah sulung gitu loh. Tapi kita sekarang istilahnya yang Paskah itu dijadikan Jumat Agung, yang kata Paskah itu jadi sebetulnya buah sulung yang bangkit pertama. Nah, kita harus mengalami kematian Yesus. Persekutuan dalam kematian. Sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan. Jadi Yesus tidak boleh. Itunya tolong enggak.
itu harus dikeluarkan. Ada kabelnya enggak? Oh, enggak mau. Enggak sampai. Enggak sampai. Ya, sambil. Oke, sebelumnya. Nah, sebelumnya. Jadi Tuhan, saya dalam perenungan saya harus jadi penebus. Kita harus mengalami Dia sebagai juru selamat. Dia harus menjadi kuasa kebangkitannya. Karena makanya Paulus berkata, aku yang kukendaki adalah persekutuan dalam penderitaan dalam kematiannya, supaya aku mengalami kuasa kebangkitan. Jadi kita nggak bisa masuk dalam kuasa kebangkitannya kalau kita nggak bersekutu dalam dalam kematiannya. Nah, kekristenan kita tidak boleh berhenti dalam kematian saja. Makanya banyak orang Kristen, mungkin termasuk kita, belum utuh. Karena bahannya masih belum lengkap. Dan kita harus mengalami, bahkan Paulus berkata, oh masuk ini. Makanya, keren toh. Nah, kenapa? Karena persoalan dosa itu tidak hanya bicara pelanggaran. Tetapi kita sudah belajar di TSOW. Kerusakan ekosistem dalam alam roh. Sebuah mutasi DNA, spiritual DNA dalam diri Adam. Dari makhluk ilahi menjadi makhluk yang fana. Immortal divine being. Menjadi mortal. Yang ketiga, bukan ketiga. Sorga dan bumi itu putus, maut itu hadir, memblokade. Jadi disitulah kematian berkuasa. Ini yang disebut dosa dan maut bergandengan tangan. Jadi yang harus diselesaikan bukan hanya pelanggaran. Yang harus diselesaikan juga kematian. Yang harus diselesaikan adalah terkebelengguan. Yang harus diselesaikan adalah disconnect. Jadi karya Yesus tidak hanya satu elemen. Sama seperti jamu itu dikombin. Obat itu dikombin. Dalam satu kombinasi yang tepat menjadi satu kekuatan dan menjadi satu obat yang menyembuhkan, memulihkan. Anda aja kalau ke dokter pasti nggak dikasih satu obat. Ada ini. Betul ya? Lah, saya tiba-tiba renungkan secara implisit kekristenan itu bicara Yesus disalib, Yesus yang mengampuni dosa kita. Tetapi kita harus mengalami kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, dan tercurahnya Roh Kudus. Ini yang kita sekarang ada di bumi ini, kita harus mengalami 4 ini. Dengan kata lain, berhenti menjadi orang Kristen yang sepotong. Nah, kita lihat bagaimana semua itu jalan dalam sebuah tatanan. Kasih karunia dilepaskan dalam tatanan. Bagaimana manusia, binatang kotor, haram ditebus binatang bersih. Bagaimana manusia fana dan berdosa, bukan hanya berbuat dosa, tapi keberadaannya dosa. Ditebus dengan manusia surga. Makanya, karena yang kotor nggak bisa nebus kotor. Yang kotor itu ditebus yang bersih. That's very logic. And consistent.
Saya bilang gimana? Orang tatanannya upah dosa mati kok dibayar pakai amal? Nggak bisa. Orang sudah bunuh, ya sudah, tak tukari mobilku aja, ambilin Pak. Nggak bisa. Diketawain sama Pak Hakim. Loh, pasalnya bilang, kamu membunuh orang ini ancamannya minimum 5 tahun. Nggak bisa dibayar pakai mobil. Pakai rumah juga nggak bisa. Halo? Anda makanya kalau tahu ini, nggak mungkin ganti kepercayaan. Tapi masalahnya ada pendeta yang bisa ganti, bisa pindah. Ya karena kita menghadirkan Alkitab itu menjadi logi-logi itu. Jadi ilmu-ilmu akademik. Wah, itu penuh dengan debat. Enggak ada debat itu di ilmu pasti, di ilmu fisika enggak ada debat. Yang ada itu di ilmu sosial. Coba pikir, enggak ada debat di ilmu elektro, enggak ada. Semua itu pasti orang menyelidiki, oh gini. Oh gitu. Karena itu eksis. Orang hanya tidak menciptakan, orang menemukan, orang memahami yang sudah ada. Betul nggak? Nah kemarin saya menarik yang, saya tulis apa jadi lupa itu, on off it ya. Oh itu dari Ibu Rita. Kalino. Saya bilang, wah tiba-tiba saya dapat pemikiran. Kali 0 atau 1. Jadi listrik itu, bahasa komputer itu bukan COBOL, C basic atau apa. Binary. Kenapa binary? Karena listrik itu ngertinya on atau off. Keren ya. Kok bisa itu? Dari on off itu bisa dibuat segala macam. Nah itu di dot metrik itu kan di dot atau di kosong. Mau buat huruf apa? Mau buat lukisan, bisa semua. Dari on off. Saya terjemahkan hidup atau mati. Jadi orang kalau sudah gini, ketemunya kali 0. Dapat duit 10 miliar, 100 miliar, 10 triliun. Ketemunya 0. Tapi sebaliknya, jangan kita mengecilkan, kita harus mengenapi. Ya sudah miskin di bumi, bodoh di bumi, bukan begitu juga. Makanya gimana titik temunya, kita harus mencapai bukan dengan sebuah ambisi. Nah, ini kematiannya itu membebaskan kita dari perhambaan yang takutnya kepada maut. Maut itu membelenggu manusia. Jadi Yesus nggak cukup hanya mati. Dia harus bangkit. Dan kita nggak cukup berhenti pada menerima anugerah kematiannya, pengampunan. Kita harus mengalami persekutuan dengan kuasa kebangkitannya. Itulah Injil. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kamu yang masih hidup dalam dosamu dan binasa. Kenapa binasa? Karena persoalan, ya ini, saya bertahun-tahun nggak ngerti, karena terus dalam TSOW itu saya menggumuli, saya jadi, ya namanya bagikan belajar lebih dulu. Jadi ada satu kata-kata, karena Taurat kita mengenal dosa. Kalau tidak ada Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Nah kita selalu berkata, selalu pikir, oh dosa masuk neraka, kalau diampuni masuk surga. Tunggu dulu. Nah terus ada ayatnya lagi. Orang itu akan, dia berdosa, apa? Dia dalam maut, saya lupa ayatnya, perkataannya begini. Baik tanpa Taurat maupun dengan Taurat.
Jadi kalau tanpa Taurat, dosa kan tidak diperhitungkan. Nah, jadi kan tidak apa-apa dong, tunggu dulu. Maut berkuasa. Semua orang mati. Baik dengan Taurat maupun tanpa Taurat. Mati. Karena persoalan manusia itu bukan cuma dosa, maut. Dan semua orang itu tahu. Dan begitu takut, tahu nasibnya kemana. Turun ke dunia orang mati. Nah, Tuhan membalahirkan gerejanya dan berkata, alam maut, dunia orang mati tidak berkuasa. Ini luar biasa. Tidak ada nabi yang berani menjanjikan itu. Enggak ada. Karena nabi siapapun tidak ada yang mengalahkan alam maut. Tidak ada yang mengalahkan dunia orang mati. Hanya Kristus yang mengalahkan dunia orang mati. Nah, lalu kenapa kita harus mengalami dia naik ke surga? Semua ibadah itu harus melewati jalur keimaman. Harus ada imamnya. Saudara kita orang muslim tuh ngerti dalam bidang ini. Satu titik ini. Jadi kalau doa di rumah ibadah mereka, ada imamnya yang memimpin doa. Orang Kristen tidak ngerti kata imam itu apa. Apalagi sekarang diganti kata pendeta. Hilang tanda. Imam itu bicara orang yang punya akses. Jadi tabernakel itu yang mimpin imam besar. Jadi Yesus dia datang. Nah, Yesus ini bumi sorga jadi balak-balik. Dia datang dari sorga. Dia tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga. Ya toh? Membawa hati Bapa. Dia membawa paketnya sorga ke bumi. Tidak ada seorang pun melihat Bapa. Kecuali anak yang dikasih, yang di pangkuan Bapa. Itu yang menyatakan. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Dia pengejauhan tangan Bapa. Saya sangat dibantu ketika saya merenungkan, saya mendalami Trinitas. Betul ini adalah sebuah basic. Di sini dia membawa hatinya Bapa. Setelah dia mati menggenapi semua tuntutan, he is the second man. He is the last Adam, Adam terakhir dan manusia kedua yang dicipta. Bukan dicipta, dicipta tubuhnya di ini. Tapi Yesus sendiri tidak dicipta. Nah, dia naik ke surga. Apa artinya? Dia naik ke surga menjadi sebagai imam besar dalam sebuah tabernakel yang dulunya dibuat Musa. Itu gambaran. Keren banget ini. Dulu imam besar masuk ke situ bawa darahnya domba. Dan dia membawa itu untuk dirinya dan untuk umat. Kristus tidak membawa untuk dirinya. Bahkan kita mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit. Pass through sorga. Jadi tembus terus. Dari situ jalan itu terbuka, di situ dimanifestasikan tirai itu terbelah. Sehingga ketika Anda menjadi imam, bukan non-lewi, ini secara rohani, Anda bisa melihat dan terhubung dengan tahta kasih karunia, tabut perjanjian. Makanya orang Kristen harus mengalami jadi imam. Kapan Anda mengalami jadi imam? Baptisan Roh Kudus. Yang belum dibaptis Roh Kudus, minta. Itu baptisan jadi imam.
Because by the baptizing in the Holy Spirit, you were anointed. Nah, setiap imam besar yang dipilih di antara manusia, ditetapkan manusia bagi manusia dalam hubungan dengan Allah. Jadi orang doa itu ternyata harus dalam jalur keimaman. Karena kerajaan sorga ini kerajaan imam. Yang rajani. Jadi kita ini jangan ibadah karpe dewi. Jangan ibadah, yang penting hatinya tulus. Kalau sebagai manusia, anak atau tulus toh, percaya tulus selesai. Tapi kalau Anda mulai masuk dalam istananya, Anda mau jadi apa? Abdi dalamnya, Anda mau melayani dia, Anda dan saya harus mau tahu benar aturan main. Itu dua hal yang beda. Amin. Coba renungkan, ini diajari nggak? Difahami nggak? Jadi dia supaya ia mempersembahkan korban karena dosa, ia harus mengerti. Nah, kita punya imam besar yang bukan cuma dia peduli, dia berbelas kasihan. Dia pernah jadi manusia. Makanya tadi itu dia membawa ini. Dia membawa, kalau ini bawa hatinya Tuhan, dia di sini darahnya seperti lebih kuat dari darah Habel. Ya, kalau darah Habel minta apa? Nuntut apa? Keadilan. Darah Yesus memohon apa? Pengampunan. Memohon kepada Bapa. Meminta atas surga belas kuat, dan dia permohonan itu kuat sekali karena dia bawa darah itu. Dari situ Anda harus punya iman GR. Pengertian ini akan menambah imanmu dalam doa. Nah, kenapa dia disebut imam besar menurut Melkisedek? Karena keimamannya tidak berakhir. Abadi. Yesus telah masuk sebagai perintis di belakang tabir. Kembali lagi. Menurut peraturan Melkisedek, ia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi andai kata imamat Lewi tercapai kesempurnaan, sebab imamat Israel, karena imamat itu Israel menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan itu tidak pernah diatur dalam peraturan Harun, keimaman Harun. Nah, ini bertentangan enggak? Tidak, tapi beda. Yang ini bayangan, ini bicara ritual, ini bicara tatanan. Ini bicara kemah atau rumah ibadah buatan manusia, ini bicara rumah di sorga yang di dalam alam roh. Nah, sebab sih kalau imamat berubah, dengan sini berubah pula hukum Taurat. Makanya kita nggak perlu sunat, kita nggak harus menghadap kiblat Yerusalem dan sebagainya, tetapi prinsipnya tetap sama. Jadi ada 10 perintah Allah, dekalog ya kalau nggak salah. Terus saya lupa, yang itu hukum keadilan, pokoknya hukum moral. Ini hukum moral, ini hukum keadilan. Satunya hukum ritual. Yang ini pancet tetap tidak dirubah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ini orang keliru, enggak apa-apa, enggak bisa. Ini tetap. Yang ini dimodifikasi. Karena kita bukan Israel, Yahudi secara jasmani. Jadi enggak dilempari batu, enggak begitu. Yang ketiga ritual, itu enggak ada.
Tetapi prinsipnya tetap jalan. Makanya korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian itu tetap dalam arti konsepnya itu harus jalan. Tapi bentuknya enggak perlu, Anda enggak perlu nyembelih kambing domba. Jadi kata Taurat itu harus dibedakan yang mana. Nah, coba kita pikir, semua imam itu harus apa? Kalau dalam perjanjian lama, orang Lewi. Lah Tuhan sendiri suku Yehuda, nggak bisa. Jadi dia nggak ikut jalur itu. Ditetapkan imam lain menurut Melkisedek, bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan ini hidup yang tidak dapat binasa. Makanya berita Injil itu harus mengandung zat kehidupan itu. Seperti sperma itu jadi benih. Punya zoe, punya zayin. Kalau enggak kita jadi agama. Anda harus menerima benih itu. Makanya barang siapa percaya padaku, maka dari dalam hatinya, bahasa aslinya koilia, itu rahim. Kalau rahimmu subur, maka keluarlah anak. Amin. Kita punya imam besar yang duduk sebelah kanan Allah setelah dia membawa dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan setiap imam besar kalau datang dia harus bawa Nah ini yang keren. Yesus harus bawa persembahan. Yesus bukan masuk ke tempat kudus buatan manusia, merupakan gambaran saja, tetap untuk menghadap hadirat Allah, untuk kepentingannya. Ia bukan masuk berulang kali, tetapi mempersembahkan dirinya bukan dengan darah yang Oh ini imam besar, imam besar zaman dulu itu bukan dengan darahnya sendiri, tapi Yesus mempersembahkan dengan darahnya sendiri. Nah ini. Jadi Anda harus masuk di line ini. Haleluya. Tuhan hadir di anak-anak itu. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Jadi saya boleh sharing. Waktu saya nyembah, imajinasi saya karena pengertian firman ini akan membuat klik gitu. Dan di sini gate, portal. Dan di situ kalau Yesus bukan lagi portal, dia membuka itu dan tahta kasih karunia Allah itu dialir. Jadi Yesus naik ke surga mengingatkan kita apa? Dia adalah imam besar. Jadi kita harus mengalami Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai penakluk yang menang kuasa maut. Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai pembaptis roh. Jadi dari situ jelas kenapa orang karismatik Pentakosta percaya akan Pentakosta. Dan saya bisa katakan kita harus mengalami 4 poin itu. Itulah yang keutuhan Injil. Membekali kita dalam penantian kedatangannya Dia. Yang kedua. Mari kita memperingati kenaikan Tuhan. Dalam satu pengertian. Kita masuk, jangan berhenti sebagai jemaat biasa. Mintalah jubah imam.
Wahyu 5 ayat 10, sebab dia menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Betul? Dan kita akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Imam dan raja. Apa itu imam? Orang yang diberi kemampuan untuk akses dan penyembahan. Dan orang yang boleh dan diberi hak untuk bersyafaat. Makanya Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang kau mintakan ampun dosa, aku akan mengampuni. Ini dahsyat. Jikalau engkau seorang imam, anakmu berdosa, kau mintakan ampun. Dalam kebenaran itu, aku akan mengampuni anakmu. Karena doa. Dimanapun Anda berada, malam ini saya mengajak seperti yang sudah saya umumkan, perjamuan kudus. Roti dan anggurnya bisa dibawa. Jadi lihat, ini menarik. Yesus mencurahkan darahnya. Darah itu diperciki. Jadi yang di sini. Tapi Yesus juga membawa darahnya dan tubuhnya sebagai persembahan kepada tahta surga. Dan surga melihat darah itu. Keadilannya digenapi. Bahwa dosa dibayar dengan nyawa. Sehingga dari situ permohonannya dia naik ke hadirat. Dan dia alfa dan dia omega, dia di ujung situ, tetapi dia juga hadir di dalam kita. Itulah Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus. Maka teraktivasi. Sehingga hubungan surga itu bisa berjalan sembari kita ada di bumi. Amin. Sahabat kehidupan, mari kita siapkan hati dimanapun Anda berada. Anda boleh ambil roti dan anggur. Dan kita akan menikmati persekutuan dan tubuh dan darah. Mari kita alami Yesus yang mati di salib buat dosa kita. Yesus yang bangkit membebaskan kita dari kuasa maut. Yesus yang naik ke sorga. Untuk menghubungkan kita. Dan doa kita naik sampai ke tata kasih karunia. Apapun yang kita minta sebenarnya kita boleh menerima. Dalam kehendak rencananya. Dan dia akan membaptis kita dalam roh. Mari kita berdoa. Yesua Masyadun. Anak domba bertahta. Ku datang bersujud. Menyembahmu Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Lihatlah, dia telah jadi raja untuk selama-lamanya. Yesua HaMashiach Adonai. Dia menjadi imam besar bagi umatnya. Menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, oh, sampai selamanya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita punya imam besar yang berbelas kasihan kepada umatnya. Karena dia pernah menjadi manusia, dia mengerti apa artinya dicobai.
menyembah-Mu Tuhan. Kami memanggil nama-Mu. Hisapkan kami di dalam keimaman, di mana Engkau menjadi imam besar menurut Melkisedek. Tuhan, Engkau naik ke surga, karena Engkau tidak biarkan kami yatim piatu. Engkau curahkan dan berikan Roh-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau membuka pintu surga dan Engkau membawa kami untuk terhubung. Dan dari tata Bapa itu dialirkan kehidupan itu, kuasa kebangkitan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang merubah, kuasa yang menguduskan kami. Di dalam nama Yesus Masih Adonai. Lepaskan hadirat-Mu, urapan-Mu, baik di ruangan ini maupun di tempat di mana jemaat tergabung dalam nama Yesus Masih. Mengalir dan mengalir dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Sampai selamanya. Bapak urapi roti dan anggur dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ku datang bersujud. Bapak, Engkau urapi roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Setiap kali kami makan dan minumnya dengan iman, biarlah Engkau sendiri yang membawa kami dalam satu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sudah redup Engkau nyalakan kembali. Di dalam nama Yesus, layakkan kami untuk menerima semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan dari pojok kiri. Haleluya. Silakan. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau, Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta. Angkat roti dan anggur di tanganmu di atas. Tuhan, Engkaulah gembala, Engkaulah juru selamat, Engkau gembala yang baik.
Dan gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-domba. Dan Engkau membawa permohonan kami ke hadirat Bapa. Engkaulah imam besar. Dan Engkaulah pembaptis dalam roh. Engkaulah Raja segala raja. Yesua Masya Adonai. Jadikan kami milik-Mu. Jadikan kami sahabat-Mu. Jadi bawa kami untuk mengenal dan dikenal oleh Engkau Tuhan. Pada malam terakhir sebelum diserahkan, Kau mengambil roti dan berkata, inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan Yesus, urapi roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini, jikalau kami makan roti ini, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan ketika kami minum anggur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Dan bawa kami terhisap dalam keimaman yang Kau pimpin adalah keimaman menurut peraturan Melkisedek. Tidak beralih dan tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapa. Saudara angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang kita makan dalam iman adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dicurahkan bagimu, bagi pengampunan dosa. Buat bagi pentahiran, dan kita melihat juga darah ini yang dia bawa ke hadirat tahta Allah Bapa. Dan darah ini lebih kuat dari darah Habel, suaranya dan permohonannya, sehingga membuat permohonan kita didengar oleh Bapa di surga. Bukankah anggur yang kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus, buat anak domba yang disembelih layak menerima. Sebab dengan darahnya dia membeli kita semua dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Dengan suara berseru, amin. Anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi
Bapa, lepaskan kasih-Mu, hadirat-Mu. Kiranya kami mengenang, memperingati kenaikan-Mu ke surga malam ini. Dan kami diingatkan kalau imam besar yang melintasi semua lapisan tingkatan surga untuk menghubungkan kami yang di bumi dengan tata Allah Bapa. Sehingga kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia untuk menerima rahmat, anugerah, dan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup di dalam dimensi dan nuansa tersebut. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Dan kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia-Nya. Dan kiranya Tuhan Adonai menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera, anugerah, keselamatan, perlindungan, berkat yang melimpah. Dan kita berkata, Tuhan, sungguh gembalaku tidak kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membawa kami ke mata air yang tenang. Dan kami boleh dipulihkan jiwa kami. Kami boleh mengenal nama-Mu dan Engkau memimpin kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.